Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai terkait penelitian berjudul Analisis Strategi Pemasaran Berkelanjutan pada UMKM Indah Furniture Tuban, Jawa Timur dengan fokus isu etika pemasaran dan pendekatan CSR serta Green Marketing Mix. Dalam video ini saya akan mewawancarai narasumber yang telah melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana UMKM lokal khususnya Indah Furniture menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dan etika pemasaran dalam aktivitas bisnisnya. Nah, pembahasan ini akan memberikan gambaran mengenai tantangan etika pemasaran, implementasi CSR, penerapan Green Marketing Mix, hingga strategi berkelanjutan yang direkomendasikan. Baik, mari kita langsung mulai sesi wawancara hari ini. Baik, sebelum wawancara kami mulai, izin saya memperkenalkan diri. Saya selaku host yang bernama Aurelia Udala Gitayani, dan di sebelah saya yang menjadi narasumber dalam wawancara kali ini adalah owner Indah Furniture yang bernama Bapak Haji Insinyur Eka Swasono. Baik, Pak Eka, untuk pertanyaan pertama saya ingin bertanya tentang isu etika pemasaran yang dihadapi oleh Indah Furniture terkait masalah transparansi informasi produk, klaim kualitas yang berlebihan, promosi digital, ketidaksesuaian antara foto dan realitanya, serta transparansi harga itu bagaimana di UMKM Bapak yang sedang berjalan? Aurel, sebelum saya menjawab pertanyaan kamu, saya sedikit memperkenalkan Indah Furniture itu apa dan bagaimana bisnisnya. Jadi gini, Indah Furniture kita berdiri di tahun 1980 dan saya adalah termasuk generasi kedua yang mengelolanya. Dulu diawali dari orang tua kami. Indah Furniture bergerak awalnya dari furnitur saja, yang kiblatnya adalah ukir Jepara, tapi berkembang selama ini kita melakukan pengembangan, dan karena pasangan bisnis sangat ketat, kita melakukan inovasi berupa craft atau relief dan sebagainya, sehingga kita mempunyai pasar tersendiri untuk itu. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung ke topik yang kamu tanyakan tadi, tentang bagaimana transparansi informasi produk. Untuk isu transparansi produk ini banyak sekali di pasaran ditemui banyak kendala, terutama pada yang kami dapatkan dari informasi dari konsumen kita adalah bagaimana membedakan kayu jati yang bagus. Terutama banyak sekali beredar kayu jati yang tua maupun yang muda, dan ini akan mempengaruhi kualitas maupun harga. Dan di pasaran ini sangat kompetitif harganya, apalagi di zaman digitalisasi seperti sekarang ini. Sehingga untuk isu transparansi produk ini banyak sekali di pasaran ditemukan kendala untuk membedakan kualitas dari kayu jati tersebut. Dalam pemilihan bahan ini sangat berpengaruh juga untuk mengantisipasi terjadinya overclaim, karena semakin bagus kualitas kayu jati atau semakin tua kayu jati tersebut, otomatis overclaim akan bisa kita minimalisir. Untuk pemasaran kami saat ini biasanya kami lebih suka secara offline. Kenapa? Karena online itu biasanya hanya berupa dalam bentuk gambar atau secara visual, yang kadangkala konsumen hanya bisa melihat secara gambar, tidak bisa melihat secara langsung, dan ini akan bisa mempengaruhi kualitas atau harga penawaran kami. Untuk meyakinkan seorang konsumen itu kalau secara tidak langsung akan sulit, gitu ya.
Baik, lanjut untuk pertanyaan kedua, saya izin bertanya bagaimana penerapan CSR terkait etika pemasaran di Indah Furniture sendiri? Oke, Aurel, saya coba menjawab pertanyaan kamu. Pertanyaan kamu sangat teori sekali, jadi sulit saya menjawab sebenarnya, tapi kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan kamu ya. Jadi untuk melakukan pemberdayaan CSR itu, perusahaan kami sudah melakukan pemberdayaan terhadap tenaga lokal, memberdayakan limbah hutan seperti akar jati yang tidak terpakai, akan kita coba diolah sedemikian rupa untuk menjadi produk yang mempunyai nilai jual dan nilai tambah seperti relief, seperti gembol dan lain-lain lah. Dan kami juga mencoba membina para seniman-seniman di wilayah kami untuk selalu diskusi mau dijadikan apa barang-barang yang limbah ini supaya bisa kita jual dan mempunyai nilai tambah dan mudah dipasarkan. Untuk CSR terhadap pemasaran kami biasanya lakukan dengan cara pameran. Jadi kita ikutin event-event pameran baik itu di kabupaten atau di manapun kita lakukan, baik itu secara terorganisir ataupun pameran mandiri kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa memperkenalkan produk kita dan kita bisa memberikan informasi terhadap konsumen, bahannya dari apa dan temanya apa, kita bisa memberikan itu supaya konsumen bisa memahami produk yang kita jual. Sekian ya. Oke, selanjutnya saya juga mau bertanya tentang bagaimana penerapan green marketing mix pada Indah Furniture dalam konteks yang berkelanjutan. Oke, untuk green marketing, jadi pemasaran ramah lingkungan. Jadi gini, produk kami insya Allah sangat ramah lingkungan karena berbahan baku dari alam yang diolah sedemikian rupa menjadi suatu produk yang bisa dipasarkan. Jadi insya Allah produk kami sangat aman diproduksi karena selain dari alam, produk kami jadi pohon jati yang mempunyai karakter kayu yang sangat kuat dan tahan di semua cuaca. Pada saat pemrosesan pun kami pun melakukan dengan cara handmade, tidak memakai bahan kimia yang berlebihan, mungkin hanya pelitur dan lain-lain. Jadi pengecatan biasa normal sehingga tidak mengganggu atau tidak mempunyai dampak lingkungan lainnya gitu ya. Untuk masalah harganya gimana ya Pak? Masalah harga ini ditentukan oleh kerumitan. Jadi gini, produk kita ini kan dibuat secara handmade. Harga itu sangat ditentukan pada saat proses pengerjaannya, sehingga kalau semakin pengerjaannya semakin rumit dan memerlukan waktu yang sangat lama, otomatis harga itu akan lebih tinggi daripada yang dikerjakan sangat sederhana. Cuma itu aja sebenarnya. Oke, mengenai distribusi pemasaran produknya seperti apa ya? Oke, untuk distribusi pemasaran, kita pemasaran seluruh Indonesia, melayani seluruh Indonesia. Awalnya kita berangkat dari lokal, ya di daerah kami, hanya sekitaran kabupaten saja, tapi lama-lama kita dikenal, terus kita seluruh Indonesia. Kalau distribusi pemasaran kita biasa sangat simple, barang kita packing dan kita kirim. Prosesnya seperti itu, dan packing pun kita juga hanya menggunakan kayu seperti palet itu aja. Jadi
kemungkinan kita tidak menggunakan bahan yang misalkan plastik dan lain-lain, sehingga sangat ramah lingkungan. Karena kayu pun juga setelah dipakai, palet itu juga bisa digunakan atau dibakar, selesai gitu. 2 pertanyaan lagi ya Pak. Oke. Selanjutnya, bagaimana analisis strategi pemasaran yang berkelanjutan dalam Indah Furniture? Untuk dalam dunia bisnis, selain produksi, kita pasti harus bisa memikirkan bagaimana cara memasarkan strategi ini. Ya, umum pada pelaku bisnis yang lain lakukan. Jadi satu, kita memberikanlah inovasi, memberikan informasi, promosi, dan kita lakukan adalah bagaimana memberikan kepuasan terhadap konsumen, harga yang kompetitif. Strateginya kan adalah itu. Jadi apa yang kami lakukan juga nggak jauh beda dengan pelaku bisnis yang lain. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Indah Furniture dalam menghadapi persaingan bisnisnya? Oke. Dalam dunia bisnis, persaingan itu adalah hal yang wajar. Di mana ada bisnis tanpa ada persaingan, ya kan? Ya. Untuk menghadapi persaingan ini, strategi kami adalah membuat produk yang unik, yang beda dengan yang lain. Tidak membuat suatu produk yang pasaran. Satu itu. Terus kedua, menjaga kualitas produk. Bagaimana caranya kita membuat suatu itu transparan, jadi kita tidak ada bohong. Bagaimana caranya kita itu memberikan yang jujur, trust terhadap konsumen. Oke? Terus ketiga, harus responsif, komunikatif, inspiratif. Artinya memberikan memberikan, misalkan ditanya konsumen, kita harus cepat, lugas, dan ramah. Itu yang ketiga ya. Jadi konsumen akan puas terhadap kita, otomatis kalau konsumen puas sama kita, otomatis dia tidak akan berpaling dengan yang lain. Itu aja sih sebenarnya, ya hal yang normal aja. Baik Pak, pertanyaan terakhir, strategi apa yang direkomendasikan untuk meningkatkan etika pemasaran dalam bisnis? Strategi. Nah, ini jawabannya juga normatif. Strategi pemasaran itu juga salah satunya adalah bagaimana cara kita membuat karya atau produk itu yang kita produksi mempunyai variasi yang banyak, sehingga konsumen itu punya pilihan yang banyak, sehingga konsumen itu tidak monoton. Salah satunya itu ya. Dan kita juga harus tahu apa sih yang diinginkan konsumen. Konsumen itu maunya bagaimana, kita harus bisa memberikan itu. Tiga adalah lagi-lagi bagaimana cara kita ini memberikan kepuasan terhadap konsumen. Baik itu kualitas barangnya, baik itu jaminan garansinya, bagaimana itu kita bisa memberikan edukasi bagaimana merawat produk kita. Jadi semua itu harus kita berikan layanan yang maksimal supaya konsumen puas dan tidak akan berpaling pada produk yang lain. Itu aja, Arel. Gimana, cukup? Oke, cukup. Demikianlah sesi wawancara pada hari ini terkait analisis strategi pemasaran berkelanjutan UMKM Indah Furniture. Dari diskusi ini kita dapat melihat bahwa pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan menciptakan keberlanjutan usaha, terutama bagi pelaku UMKM. Melalui CSR dan Green Marketing Mix, Indah Furniture telah mengambil langkah awal menuju pemasaran lebih etis, transparan, dan bertanggung jawab. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan ilmu bagi yang menonton, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.